dan berkata, "Mereka masih di sini. Ini belum selesai. Mereka masih di sini. Ini belum selesai." Aku yakin. Allahu Akbar. Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh. Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Malam ini aku mau ngebawain sebuah cerita tentang pesugihan. Cerita ini diambil dari pengalaman pribadi katakanlah seorang kepala keluarga yang hidup bersama keluarganya di Sulawesi. Awal mula keluarga itu sangat bahagia, layaknya keluarga cemara pada umumnya. Suami istri dengan 2 orang anaknya, kemudian dengan orang tua yang tinggal bersama, dan sanak keluarga keponakan semua tinggal di daerah yang berdekatan. Namun ternyata pada satu titik semua itu berubah drastis. Keluarga itu perlahan-lahan, per hari, per bulan, per tahun selalu mengalami hal-hal aneh, kejadian aneh, hingga kejadian yang lumayan tragis yang merenggut masing-masing nyawa. So, tanpa lama-lama kita masuk ke ceritanya. Di suatu kota di Sulawesi, Bapak Hashim dan istrinya tinggal di satu rumah di pemukiman warga yang cukup rapat. Masih ada sawah, masih ada peternakan, kendaraan pribadi ada, anak-anak yang lucu, mereka hidup bahagia, bahkan sangat bahagia. Itu pun dengan orang tuanya. Hashim tinggal dengan ibunya karena ayahnya Hashim sudah lama berpulang. Hingga suatu malam, suatu hari, terjadi keanehan pada anak bungsu Hashim. Anak Hashim tiba-tiba jatuh sakit, namun setelah berobat dibawa ke rumah sakit manapun, ke sarana kesehatan manapun, anak Hashim tak kunjung sembuh. Bahkan dokter pun beberapa ada yang angkat tangan. Mereka tidak sanggup untuk mengobati anak bungsu Hashim. Sampai ke titik sawahnya dijual, mobil dijual, motor dijual, hanya untuk membiayai pengobatan anak bungsu Hashim. Dalam kondisi seperti itu, istri Hashim dan keluarga besarnya tetap mendukung Hashim. Mereka tidak meninggalkan Hashim, bahkan mereka menguatkan Hashim. "No, it's okay, semuanya akan ada jalannya." Hingga suatu malam, Hashim berada dalam satu keterpurukan yang mungkin dia merasa sudah tidak berguna lagi sebagai kepala keluarga. Melihat anaknya yang tidak sembuh, tidak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana, sudah melakukan pengobatan apapun yang bisa dilakukan. Ditambah lagi, istrinya semakin lama, semakin hari pun semakin lemah dan sedih karena melihat anak kesayangan mereka tak kunjung pulih. Di ujung rasa keputusasaan itu, Hashim bertemu dengan seorang kakek-kakek tua di halaman rumahnya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Hashim diajak pergi dengan kakek tua tersebut ke arah hutan. Tanpa ada yang tahu apa yang mereka berdua bicarakan jauh di dalam hutan sana. Istri Hashim pun tidak menaruh curiga karena mungkin fokus dia adalah merawat anak bungsu mereka. Ditambah lagi, selain merawat anak bungsu yang terus sakit-sakitan, istri Hashim pun harus merawat ibu dan juga anak pertamanya. Setelah hari di mana Hashim bertemu dengan kakek-kakek tersebut, Hashim kemudian mulai bertingkah aneh. Dia sering pergi keluar rumah sampai larut malam. Bahkan gak jarang Hashim gak pulang. Kadang pulang malam,
kadang pulang subuh, bahkan kadang nggak pulang. Selang tingkah aneh yang dilakukan Hashim, perlahan-lahan anak bungsu mereka pulih dengan ajaibnya. Padahal obat yang diminum tetap sama, makanan yang dikonsumsi tetap sama. Tapi ajaibnya, penyakitnya itu perlahan-lahan sembuh. Bahkan sampai bisa lepas dari obat dan hidup normal lagi. Selain itu, ada juga keajaiban-keajaiban yang terjadi. Seperti misalnya, usaha kayu mereka yang sempat tertunda, sempat hampir bangkrut, kembali berdiri lagi. Kontraktor-kontraktor, investor-investor datang entah dari mana untuk bekerja sama dengan Hashim. Kekayaan Hashim perlahan-lahan naik lagi ke atas, hutang-hutang terbayarkan lagi, kehidupan keluarganya terpenuhi semua. Namun, tanpa sepengetahuan Hashim, ibu Hashim terkadang tertangkap oleh tetangga berperilaku aneh. Ada seseorang tetangga yang tanpa sengaja nyeletuk sama istrinya Hashim. Karena tetangga tersebut bilang, "Bu, tuh mertuamu baik-baik aja." Istri Pak Hashim nyaut, "Emang kenapa, Bu? Ibu saya baik-baik aja kok, ada di rumah." Gimana ya, Bu? Saya bilang nggak ya? Terus istri Pak Hashim bilang, "Kenapa, Bu? Bilang aja. Apa ada yang salah sama ibu saya?" Bu, belakangan ini saya sering ngeliat kalau ibu mertuamu itu sering bengong di halaman rumah, tapi dia kelihatan kayak berbicara sendiri gitu, ngomong sama orang. Tapi ya dia lagi sendiri, Bu, padahal. Masa sih? Oh enggak, mungkin ibu lagi teleponan atau lagi sama siapa gitu, cuman ibunya nggak tahu. Apa iya ya? Ya udah deh. Mungkin lagi teleponan kali ya ibunya ya. Iya, ibu sehat kok, ada cuman perasaan ibu doang. Mungkin ibu lagi teleponan saat itu. Oh ya udah deh. Ya udah deh. Mungkin saya aja yang agak khawatir berlebihan ya. Semoga ibu sehat ya kalian semua, katanya. Akhirnya di hari itu selesai semua. Namun ternyata tanpa diduga, istri Pak Hashim pun mulai menaruh curiga akan omongan tetangga. Karena pada kenyataannya, Ibu Nena, ini kita sebut saja Ibu Nena, istrinya Pak Hashim, itu merasakan hal yang memang beda dari biasanya. Mertuanya Ibu Nena, hari demi hari, memang tampak fokusnya itu kurang. Setiap kali diajak berbicara, tampak pandangan matanya nggak fokus melihat ke lawan arah, lawan bicaranya. Pun tak jarang Ibu Nena mendapati kalau misalnya mertuanya seperti ketakutan. Hari demi hari dilewati begitu saja. Hingga satu malam saat Pak Hashim berada di luar, Pak Hashim masih terus pergi entah kemana itu ke arah hutan. Meskipun tidak sesering pada awalnya. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali gitu kan, masih terus melakukan rutinitas seperti itu. Dan lagi Ibu Nena tidak pernah mempertanyakan kemana Bapak Hashim itu pergi. Karena selain pernah menanyakan hal itu, Bapak kemana gitu kan. Pak Hashim terus meyakinkan, "Udah, Ibu nggak usah banyak tahu, nanti Bapak akan cerita pada saatnya." Karena posisi Ibu Nena itu percaya pada Bapak Hashim, dan positive thinking bahwa Bapak Hashim tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh di luar sana, maka Ibu Nena pun tidak pernah mempertanyakan hal itu lagi. Ibu Nena sangat percaya pada suaminya bahwa suaminya tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh.
Dan selain itu, fokus Ibu Nenah saat itu adalah ke ibu mertuanya, yang semakin hari semakin menunjukkan hal-hal yang aneh. Hingga satu malam saat Pak Hashim tidak ada di rumah, Ibu Nenah melihat mertuanya diam di dapur dengan wajah ketakutan, penuh kekhawatiran, bergetar, menahan air mata sambil berbisik dan berbicara, "Jangan bawa anak saya, jangan bawa cucu saya, bawa saya saja." Ibu Nenah melihat kejadian itu dari balik pintu kamar sambil sedikit menguping. Apa yang sedang ibu bicarakan? Ibu bicara dengan siapa? Karena kalimat itu terdengar awalnya samar-samar, Ibu Nenah memasangkan telinganya lagi, memfokuskan apa yang disebutkan, apa yang dibicarakan dengan Ibu Nenah. Hingga satu titik, mertua Ibu Nenah berkata, "Jangan ganggu anak saya, bawa saya saja." Mendengar ibu mertuanya berteriak seperti itu, Ibu Nenah langsung khawatir dan menghampiri mertuanya. Sambil mentepuk pundaknya, Ibu kenapa? Istighfar, Bu, istighfar." Diguncang sekuat tenaga, Ibu Nenah tidak bergeming. Hingga akhirnya Ibu Nenah terjatuh sambil menangis. "Ibu gak tahu harus gimana, Nenah. Ibu takut." "Bu, istighfar, Bu. Ibu kenapa? Cerita sama Nenah ada apa? Ibu ngomong sama siapa?" "Ya Allah, harus gimana ini, ya Allah." Malam itu akhirnya yang dilakukan oleh Nenah adalah menenangkan ibu mertua, membawa ke kamar, merebahkan ibu mertuanya dan membuat minuman hangat untuk membantu ibunya rileks. Karena terlihat ibu mertua Nenah semakin khawatir, masih menangis gak karuan. Akhirnya malam itu Bu Nenah menemani mertuanya sampai dia tertidur. Tanpa sadar, ibu mertuanya sudah tertidur, Nenah pun bangkit dan menuju kamar pribadinya. Saat itu, gak berpikir panjang, gak ada pemikiran negatif sama sekali. Bu Nenah ini keluar dari kamar ibu mertuanya, membuka pintu pelan-pelan dan menutupnya kembali dengan sangat pelan-pelan. Setelah merasa pintunya sudah tertutup rapat, Ibu Nenah berjalan menuju kamar pribadinya. Sebelum masuk ke kamarnya, samar-samar Ibu Nenah mendengar suara ketukan pintu. Tok, 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 samar-samar. Baru mau buka pintu kamar, tapi mendengar samar-samar suara ketuk pintu, Ibu Nenah menghentikan kegiatannya, memasang telinganya. Ketukan pintu. Namun ditunggu-tunggu gak ada ketukan lagi. Cuma perasaan aja ya. Ya udah, buka pintu, tutup pintu lagi, tidur. Tidak ada kejadian lagi hari itu sampai akhirnya Ibu Nenah kembali terbangun di pagi harinya dan mendapati Bapak Hashim sudah ada di rumah. Ibu Nenah menceritakan tentang kejadian semalam yang dialami oleh ibu mertuanya. "Pak, semalam itu loh ibu mertua kok gini ya," diceritain tuh sampai histeris kayak gitu, nangis kayak sampai teriak-teriak itu tuh diceritain. Tapi Bapak Hashim bilang, "Emang iya ibu kayak gitu?" "Iya." "Coba deh nanti aku ngomong sama ibu ya." "Ibu di mana sekarang?" "Ada itu di depan lagi ngopi, ngeteh." "Oh ya udah." "Anak-anak mana?" "Anak-anak udah sarapan lagi main di halaman," katanya. "Ya udah. Nah, kamu sudah sarapan belum?" "Belum nih, baru mau, Mas." "Mas, Bapak udah sarapan?" "Udah, tadi aku ngemil kue aja." "Ya udah, aku ke ibu dulu ya." Singkat cerita, nggak ada hal lain lagi yang diceritakan, nggak ada keganjilan lagi. Pun Bapak Hashim meyakinkan istrinya bahwa yang terjadi pada ibunya malam itu hanyalah halusinasi semata. Karena
ibu mertua Bu Nenah ini mengatakan bahwa sebenarnya dia merindukan sosok almarhum ayahnya. Kayak meskipun agak ganjil, tapi ya Ibu Nenah percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Singkat cerita, tanpa diduga-duga, ternyata kejadian tragis terjadi pada keluarga ini. Ibu mertua Ibu Nenah ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Gak ada tanda-tanda kekerasan. Bahkan sebelumnya Ibu Nenah pun gak pernah nemuin penyakit bawaan dari ibu mertuanya, ini gak ada, sehat-sehat aja. Tapi pagi itu Ibu Nenah menemukan mertuanya sudah dalam kondisi tak bernyawa, dengan badan yang sudah kaku, dingin. Singkat cerita, pemakaman pun diadakan. Duka pun menyelimuti keluarga tersebut. Tapi setelah kepergian ibu mertua Ibu Nenah dan ibu dari Bapak Hashim ini, kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Bapak Hashim mengalir begitu deras, bahkan sampai tetangganya pun mulai iri dengan apa yang dimiliki oleh keluarga mereka. Kendaraan pribadi yang mulai banyak, motor, mobil, sawah yang mulai melebar, rumah yang semakin besar. Tapi di balik itu semua, ada kejadian tragis lagi yang terjadi di keluarga itu. Selang hanya beberapa bulan dari kematian ibu Bapak Hashim, keponakannya, katakanlah Syifa, mengalami kejadian tragis yang merenggut nyawanya. Syifa saat itu ditemukan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa Syifa saat mengendarai mobil itu nggak fokus. Karena sepanjang jalan yang Syifa lakukan adalah menoleh ke belakang, lalu ke depan lagi. Menoleh lagi ke belakang, lalu ke kaca spion. Benar-benar seperti orang nggak fokus jalan dan sangat ketakutan. Hingga akhirnya, Syifa mengendarai mobil sangat laju, menabrak tiang listrik yang ada di depan. Bahkan saat itu, jalanan sangat lurus, tidak padat, tapi Syifa seperti sengaja menabrakkan kendaraannya ke tiang listrik. Saking kencangnya, Syifa meninggal di tempat dengan kondisi mobil yang hancur berantakan. Kembali lagi, kejadian tragis setelah ibunya meninggal dan kali ini keponakannya yang meninggal. Satu hal yang pasti, kekayaan itu yang dimiliki oleh keluarganya Bapak Hashim semakin naik lagi, bahkan di luar nalar. Bapak Hashim menjadi salah satu orang, satu-satunya orang yang terkaya, menjadi orang yang paling kaya, bahkan rumahnya paling megah di desa itu. Orang-orang bukan lagi sirik melihat kekayaan yang Bapak Hashim miliki, tapi mereka mulai curiga. Kenapa setiap kali ada anggota keluarga mereka yang meninggal, kekayaan Bapak Hashim naik begitu saja? Namun, saat itu terjadi di tengah gunjang-ganjing obrolan gosip masyarakat, gak cukup sampai situ, istri Bapak Hashim kemudian merasa semakin diteror dengan hal-hal mistis yang ada di rumah. Misalnya, pada satu malam, entah itu suara apa, tapi istri Bapak Hashim, Ibu Nenah, sering mendengar suara langkah kaki di atap. Pelan-pelan. Kadang suaranya pelan, kadang suaranya seperti langkah kaki kecil yang halus. Kadang suara langkah itu seperti suara langkah makhluk besar. Sangat jelas. Yang awalnya suara langkah itu samar-samar, semakin lama semakin jelas. Bukan cuma itu. Di suatu malam, Ibu Nenah terbangun jam 3 pagi. Saat dia terbangun, dia melihat satu sosok wanita tua berdiri tegak di bawah kakinya dengan kondisi basah kuyup.
berbaju hitam pekat. Nenek tua itu hanya menatap lurus pada Ibu Nenah. Ibu Nenah kaget seketika. Astagfirullahaladzim, itu apa? Langsung nyalain lampu di nakasnya. Saat lampu itu dinyalakan, sosok wanita tua itu menghilang. Dengan jantung yang masih berpacu, Ibu Nenah mencoba membangunkan suaminya. Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Bapak Hashim terbangun dan menanyakan, ada apa Bu? Itu, tadi ada nenek-nenek di sini. Basah kuyup. Ngomong apaan sih Bu? Bener Pak. Pak lihat, tadi tuh basah kuyup. Coba bantu. Takutnya ada di kolong. Coba Bapak bangun. Itu beneran neneknya ada. Singkat cerita, Bapak Hashim dengan setengah sadar masih ngantuk bangun dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh istrinya. Tidak ada apa-apa. Gak ada apa-apa Bu, Ibu cuma mimpi aja itu. Saat mau melangkahkan kaki kembali ke sisi samping kasur, Bapak Hashim aneh. Saat melihat ke bawah, kakinya menginjak sesuatu yang basah dan lengket. Tapi saat itu, Bapak Hashim tidak memberitahu istrinya. Karena takut menjadi paranoid istrinya. Melihat keanehan itu, ada apa Pak? Enggak ada apa-apa. Udah Ibu tidur lagi, nggak ada apa-apa. Itu cuman Ibu salah lihat aja. Apa iya ya? Udah mungkin Ibu kecapean. Udah tidur lagi. Pagi harinya, sebelum Ibu Nenah bangun, Bapak Hashim melihat ke bekas cairan yang tadi malam dia injak. Ternyata masih ada di situ. Dengan rasa khawatir melihat Ibu Nenah yang masih tertidur, akhirnya Bapak Hashim mengambil elap dan berusaha merapihkan, mengeringkan cairan yang ada di situ, supaya tidak menakut-nakuti Ibu Nenah. Karena Bapak Hashim melihat ekspresi ketakutan Ibu Nenah yang tadi malam itu sudah setakut itu. Bapak Hashim gak mau semakin membuat Ibu Nenah ketakutan. Namun siapa sangka ternyata gangguannya tidak sampai situ saja. Ibu Nenah hampir setiap malam diganggu oleh wanita tua tersebut dengan cara yang sama. Sampai pada akhirnya, Ibu Nenah merasa bahwa itu bukan halusinasinya. Dia sangat yakin bahwa sosok yang dia lihat itu nyata. Bahkan, tanpa sepengetahuan Bapak Hashim, Ibu Nenah pun menyadari bahwa bekas cairan yang ditinggalkan oleh nenek tua itu selalu ada di tempat sosok itu berada, di dalam kamar mereka. Bahkan satu malam, bukan hanya mengenai sosok wanita tersebut yang terus menghantui Ibu Nenah. Tidak jarang gangguan lain ikut mengganggu keluarga tersebut. Setiap malam, seringkali keluarga mereka merasakan ada sekelibat-sekelibat bayangan hitam yang kadang lewat begitu saja. Bahkan, Ibu Nenah sendiri melihat bukan hanya sekelebat, tapi sesosok bayangan hitam yang diam berdiri di pantry, di dapur rumah, mengawasi keluarga mereka semua. Ibu Nenah berusaha untuk mengacukan hal itu, meskipun dalam hatinya merasa takut. Akhirnya, Ibu Nenah berbicara dengan Pak Hashim. Pak, apakah keluarga kita akan baik-baik saja? Hidupku semakin hari semakin tak tenang, Pak. Sejak kematian ibu, kematian Syifa, aku ngerasa keluarga kita udah gak bisa hidup tenang lagi. Aku gak bisa terus-terusan hidup seperti ini, Pak. Ya udah, nanti
Bapak usahakan bicara dengan kakek tua itu lagi ya. Bapak sebenarnya bertemu dengan siapa sih? Siapa kakek tua itu? Kenapa Bapak nggak pernah menceritakannya sama Ibu? Ibu tenang ya. Besok Bapak akan bertemu dengan kakek tua itu. Ibu tenang saja. Kita usahakan cari jalan keluarnya. Singkat cerita, Bapak Hashim keesokannya pergi ke hutan lagi menjelang malam. Namun ternyata di pondok di tengah hutan tersebut sudah tidak ada kakek tua tersebut. Di pondok itu bahkan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada, yang tertinggal hanyalah sebuah kaca besar berukiran aneh. Dan yang paling membuat perhatian Bapak Hashim teralihkan adalah dia melihat keluarga dia yang sudah meninggal berdiri di depan cermin itu di samping Bapak Hashim dengan tatapan wajah yang kosong menatap Bapak Hashim begitu saja. Bapak Hashim terkaget. Sontak terkaget dan melihat ke belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Setelah melihat ke belakang dan balik melihat ke cermin lagi, penampakan yang Bapak Hashim melihat itu berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini Bapak Hashim melihat di pantulan cermin tersebut ada bayangan dia dan satu sosok lain berdiri di belakang Bapak Hashim. Sosok yang tinggi, besar, hitam, menakutkan. Dia nggak ada mata, dia nggak ada hidung, hanya ada mulut yang terbuka lebar dan taring-taring yang tajam di gigi-giginya itu. Sambil perlahan menunjuk ke arah dada Bapak Hashim. Sosok itu berkata, "Bayaranmu belum lunas." Bapak Hashim sontak menyadari sesuatu di situ. Karena ternyata saat pertama kali Bapak Hashim bertemu dengan kakek tua tersebut, kakek tua itu menawarkan sesuatu kekayaan yang di luar nalar. Tidak ada satu hal apapun yang menjadi syarat. Entah apa yang ditawarkan, entah apa yang dilakukan oleh Bapak Hashim dengan kakek tua tersebut. Yang Bapak Hashim bilang adalah dia akan dijanjikan suatu kekayaan dan ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Tapi dia nggak dibilangin bayaran apa yang harus dia kasih, bayaran apa yang harus dia berikan sama sosok tersebut. Dan jujur, kali pertama itu, Bapak Hashim pertama kalinya melihat sosok mengerikan itu. Sontak Bapak Hashim langsung berpikir, apakah ini sosok yang selama ini mengganggu keluargaku dan sekaligus memberikan kekayaan pada keluargaku? Karena dipikir tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dicari ke seluk-beluk sudut pondok manapun kakek tua itu sudah tidak ada. Akhirnya Bapak Hashim pulang dengan lesu ke rumah dengan tangan kosong. Gak ada solusi yang bisa dilakukan. Rumah itu yang awalnya penuh dengan kehangatan, orang tua yang tinggal bersama, keponakan yang tinggal bersama. Hari itu hanya tersisa Bapak Hashim, Ibu Nenah, dan kedua anaknya. Siapa sangka ternyata malam itu hal yang luar biasa mengerikan terjadi lagi. Jam 3 dini hari terdengar suara jeritan saling gak henti-hentinya dari rumah Bapak Hashim. Bahkan saking kerasnya suara jeritan itu, warga-warga sekitar sampai terbangun dan menghampiri sumber suara tersebut.
Setelah dicari tahu sumber suara tersebut, ternyata suara gemuruh teriakan itu berasal dari rumah Bapak Hashim. Warga berbondong-bondong menghampiri rumah Bapak Hashim, tapi nggak ada satupun yang berani mendekati. Kenapa mereka nggak berani mendekati? Karena bahkan untuk mendekatinya pun mereka ragu. Selain lampu yang mati hidup sendiri, semua jendela yang ada di rumah Bapak Hashim itu bergetar. Itu nggak normal. Bagaimana mungkin saat tidak ada gempa sama sekali, saat tidak ada hujan, tidak ada petir, kondisi rumah seperti itu sangat di luar nalar, mengerikan bahkan dilihat. Gak ada satu orang pun yang berani mendekati ataupun masuk begitu saja. Hingga satu titik, ketika semua itu berhenti, lampu gelap seketika, jendela diam seketika, dirasa sudah mulai tenang, berikut dengan jeritan-jeritan itu seketika hening semua. Warga baru memberanikan diri untuk masuk mendobrak rumah Bapak Hashim. Saat masuk ke dalam rumah, pemandangan mengerikan yang begitu mengejutkan warga. Telah ditemukannya istri Bapak Hashim, Ibu Nenah, dengan kedua anaknya meninggal di dapur rumah, mengelilingi meja makan. Itu satu keganjilan yang aneh menurut warga. Karena bagaimana mungkin keluarga yang sehat walafiat, yang masih muda, bahkan anak bungsunya pun masih SD, bisa meninggal begitu saja dalam kondisi kaku, dengan mata yang terbuka. Bahkan tidak ada satu kekerasan pun yang didapatkan dari tubuh ketiga anggota keluarga tersebut. Dan yang paling aneh adalah kenapa posisi mereka tuh melingkar meja makan. Warga yang lain mencari anggota keluarga yang lain, dan ternyata Bapak Hashim ditemukan tergeletak di ruang tamu di depan kursi keluarga. Hanya Bapak Hashim saja yang bisa diselamatkan, karena saat itu Bapak Hashim masih bernafas. Tapi badannya sudah kaku, nggak bisa digerakkan. Dengan bergotong royong, warga menggotong Bapak Hashim keluar dari rumah dan mencari pertolongan. Dia dibawa ke sarana kesehatan terdekat, dirawat. Namun selama proses perawatan itu, Bapak Hashim tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Orang-orang yang mau tahu, mau bertanya apa yang sebenarnya terjadi pun, itu nggak bisa. Karena setiap kali Bapak Hashim mengeluarkan suara, hanya kata-kata gak jelas dan meracau yang dia keluarkan. Yang sering Bapak Hashim lakukan adalah dia melihat satu sudut di ruangan tersebut dan berkata, "Mereka masih di sini. Ini belum selesai. Mereka masih di sini. Ini belum selesai." Selang 1 minggu sejak kejadian tragis itu, Bapak Hashim pun meninggal, berpulang. Polisi tentu mencari sumber kejadian. Rumah itu dibatasi, ditandai dengan polis lain warna kuning. Setelah digeledah, bukan hanya polisi, tapi warga sekitar pun kaget karena ternyata di rumah Bapak Hashim terdapat ruangan di bawah tanah yang tertempel begitu banyak foto, bukan hanya 1, 2, belasan, bahkan puluhan foto. Dari yang fotonya tuh jadul banget, yang masih hitam putih, sampai ke foto zaman modern, sampai keturunan Bapak Hashim.
Dan di masing-masing foto tersebut ditandain silang berwarna merah. Hanya satu yang tidak ditandain atau mungkin yang belum ditandain. Itu adalah foto Bapak Hashim. Dan di bawah foto Bapak Hashim tersebut tertulis sebuah tulisan tua yang nampaknya itu ditulis sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tulisan itu menyebutkan bahwa penerus berikutnya sudah ditentukan. So, itu dia cerita malam ini. Aku nggak tahu sih ya, nggak pernah relate sama cerita tentang pesugihan kayak gini. Kalau misalnya emang bener pun, aku wallahu alam ya, nggak pernah yang namanya ngalamin atau amit-amit, nauzubillah min dzalik, jangan sampai aku bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Satu hal yang aku ingatkan, terlepas dari kita semua ini beragama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, aku yakin kita semua itu punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Tolonglah sama-sama saling mengingatkan. Meminta pertolongan tuh jangan ke hal selain Tuhan. Karena sesuatu hal yang diawali dengan tidak baik akan berakhir tidak baik juga. Percayalah bahwa Allah, Tuhan, akan selalu ada untuk umatnya. Pertolongan itu akan selalu turun, akan selalu ada selama kita percaya bahwa Allah itu benar-benar akan nolong kita. Aku agak sedihnya tuh sangat disayangkan kenapa Bapak Hashim memilih jalan pintas seperti ini. Meskipun aku tahu beberapa orang di ujung tanduk yang merasa putus asa pasti akan melakukan hal yang sama, mencari jalan pintas. Meskipun aku yakin Bapak Hashim pada awalnya memilih untuk melindungi, bertahan demi membahagiakan keluarganya, namun siapa sangka ternyata keputusannya Bapak Hashim lakukan bukan lagi merenggut kebahagiaannya, tapi merenggut nyawa keluarganya juga. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Perbanyak lagi ibadah. Aku yakin. Allahu Akbar. So, itu dia. Fokus ke Buyer. So, itu dia cerita malam ini. Thank you for watching my video. If you like our video, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. See you next video. Bye.